Tren Digital Marketing 2024, mengantisipasi perubahan dan kesempatan. Sudah siapkah diri Anda? Tahun 2024 membawa tantangan dan peluang baru bagi praktisi digital marketing. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita dapat mengantisipasi perubahan besar dalam cara mempromosikan produk dan berinteraksi dengan audiens Anda. Mari kita telusuri beberapa prediksi dan tren digital marketing yang mungkin membentuk lanskap industri ini di tahun yang akan datang, agar kita siap menghadapi tantangan tersebut. Berikut adalah beberapa tren yang akan memengaruhi strategi pemasaran di tahun 2024. 1. Conversational marketing dan AI-driven interactions, atau pemasaran percakapan dan interaksi berbasis AI. Conversational marketing atau pemasaran percakapan adalah pendekatan pemasaran yang berfokus pada interaksi langsung dan real-time dengan calon pelanggan melalui saluran komunikasi seperti obrolan atau chat, pesan teks, atau media sosial. Tujuan conversational marketing adalah membangun hubungan yang lebih personal dan relevan dengan audiens. Berikut beberapa poin penting tentang conversational marketing. Yang pertama adalah real-time interaction, atau interaksi di waktu sebenarnya. Conversational marketing memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung dan segera. Ini bisa melalui obrolan langsung di situs web, pesan teks, atau platform media sosial. Poin penting kedua tentang conversational marketing, personalisasi. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memberikan pesan yang lebih relevan dan spesifik. Personalisasi ini meningkatkan peluang konversi. Poin penting ketiga tentang conversational marketing adalah chatbot dan asisten virtual. Chatbot dan asisten virtual semakin canggih dan dapat memberikan respons cepat kepada pelanggan. Mereka membantu mengarahkan pelanggan ke informasi yang mereka butuhkan. Poin penting keempat tentang conversational marketing adalah segmentasi. Conversational marketing memungkinkan segmentasi yang lebih baik. Anda dapat mengarahkan pesan ke audiens yang relevan berdasarkan perilaku, minat, atau lokasi. Poin penting kelima tentang conversational marketing adalah pengukuran kinerja. Conversational marketing memungkinkan Anda melacak dan mengukur kinerja kampanye dengan lebih baik. Anda dapat melihat seberapa efektif interaksi dengan pelanggan dan mengoptimalkan strategi. Dalam dunia yang semakin terhubung, conversational marketing menjadi alat yang kuat untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Setelah conversational marketing, selanjutnya AI-driven interactions mengacu pada interaksi yang didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Ini melibatkan penggunaan teknologi AI untuk berinteraksi dengan pengguna atau pelanggan secara otomatis dan cerdas. Beberapa contoh AI-driven interactions meliputi 1. Chatbot. Chatbot adalah sebuah program komputer berbasis AI atau Artificial Intelligence, alias robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Teknologi ini juga dikenal sebagai asisten digital yang dapat memahami serta memproses permintaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan dengan cepat. Manfaat chatbot. Chatbot memiliki banyak manfaat, terutama dalam konteks bisnis dan layanan pelanggan. Berikut adalah beberapa manfaat utama chatbot. 1. Meningkatkan retensi pelanggan. Chatbot dapat memberikan dukungan sepanjang waktu, menjawab pertanyaan umum, dan memberikan solusi secara real-time. Ini membantu mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek. Manfaat utama dari chatbot yang kedua, efisiensi operasional. Chatbot dapat mengotomatisasi tugas-tugas repetitif atau pengulangan, mengurangi waktu respon, dan meningkatkan efisiensi operasional. Mereka membantu mengelola transaksi dasar dan mengarahkan pelanggan ke halaman web yang tepat. Manfaat utama dari chatbot yang ketiga, pengalaman personalisasi. Chatbot AI didukung oleh Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami yang disingkat NLP. Dapat memahami nuansa bahasa manusia dan menawarkan respons yang terkesan otomatis namun tetap personal. Mereka belajar dan berkembang dengan setiap interaksi, memastikan percakapan yang lancar dan alami. Manfaat utama dari chatbot yang keempat, dukungan untuk lead generation atau generasi pemimpin.
Chatbot dapat membantu mengumpulkan informasi dari calon pelanggan dan mengarahkan mereka ke layanan yang relevan. Ini mendukung upaya lead generation. Manfaat utama dari chatbot yang kelima, analisis data. Chatbot dapat mengumpulkan data dari interaksi dengan pengguna. Informasi ini dapat membantu bisnis dalam analisis dan pengambilan keputusan lebih lanjut. Manfaat utama dari chatbot yang keenam, peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan memberikan respons cepat dan akurat, chatbot meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengguna merasa didengar dan terlayani dengan baik. Contoh AI-driven interactions yang kedua, personalisasi konten. AI dapat menganalisis perilaku pengguna dan memberikan konten yang lebih relevan dan disesuaikan. Misalnya, rekomendasi video di YouTube atau produk yang relevan di situs e-commerce. Berikut beberapa manfaat dari personalisasi sebuah konten dengan menggunakan bantuan AI. Yang pertama, meningkatkan jangkauan audiens. AI membantu Anda menyesuaikan konten Anda lebih baik untuk audiens Anda. Ini membuat konten Anda lebih berkualitas dan relevan, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan audiens Anda mengonsumsi konten Anda dan membagikannya di media sosial. Manfaat dari personalisasi sebuah konten oleh AI yang kedua, meningkatkan pemasaran konten. Saat Anda menggunakan AI dalam rencana pemasaran digital Anda dapat mengukur dan meningkatkan hasil dari upaya Anda. Dengan menggunakan alat AI, Anda dapat mengetahui strategi dan konten mana yang paling efektif untuk target audiens Anda. Manfaat dari personalisasi sebuah konten oleh AI yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Personalisasi konten dengan AI memungkinkan Anda menyajikan informasi yang lebih relevan dan menarik kepada pengguna. Dengan memahami preferensi dan perilaku individu, Anda dapat memberikan pengalaman yang lebih baik. Manfaat dari personalisasi sebuah konten oleh AI yang keempat, meningkatkan tingkat konversi. Konten yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna cenderung lebih efektif dalam mengonversi. AI membantu Anda mengidentifikasi apa yang paling menarik bagi audiens Anda dan mengoptimalkan konten Anda untuk mencapai tujuan konversi. Contoh AI-driven interactions yang ketiga, asisten virtual. Asisten virtual AI adalah program perangkat lunak canggih yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk melakukan tugas dan memberikan layanan kepada pengguna. Asisten ini menggabungkan teknologi seperti pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, dan pengenalan suara. Dengan kemampuan ini, mereka dapat memahami dan merespons perintah suara atau teks dalam cara yang lebih alami dan intuitif. Beberapa contoh tugas yang dapat dilakukan oleh asisten virtual AI meliputi 1. Mengatur jadwal. Asisten virtual dapat membantu mengelola jadwal, mengatur pertemuan, dan mengingatkan pengguna tentang acara penting. Contoh kedua, tugas yang dapat dilakukan oleh asisten virtual AI. Asisten virtual dapat menjawab pertanyaan. Asisten virtual dapat memberikan informasi berdasarkan permintaan pengguna, seperti cuaca, berita, atau definisi kata. Contoh tugas ketiga, yang dapat dilakukan oleh asisten virtual AI, mengelola tugas administratif. Asisten virtual dapat mengelola email, mengatur panggilan telepon, dan menginput data. Contoh tugas keempat, yang dapat dilakukan oleh asisten virtual AI, mengontrol perangkat pintar. Beberapa asisten virtual terintegrasi dengan perangkat pintar di rumah, memungkinkan pengguna mengontrol lampu, termostat, dan perangkat lainnya dengan perintah suara. Contoh tugas kelima, yang dapat dilakukan oleh asisten virtual AI, memberikan rekomendasi personal. Berdasarkan interaksi sebelumnya, asisten virtual dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Contoh asisten virtual AI yang terkenal yaitu Siri, Alexa, dan Google Assistant. Kemampuan mereka untuk belajar dari interaksi memungkinkan peningkatan dan personalisasi layanan seiring waktu. Contoh AI-driven interactions yang keempat, rekomendasi produk. Rekomendasi produk oleh AI adalah hasil dari proses kecerdasan buatan yang memanfaatkan data historis dan real-time untuk memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa dan rekomendasi produk yang sangat dipersonalisasi. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti pembelajaran mesin dan analisis data,
Asisten virtual AI dapat mengenali jenis produk yang berinteraksi dengan pelanggan, sehingga memberikan pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam praktiknya, rekomendasi produk AI dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti platform e-commerce. Ketika Anda berbelanja online, sistem akan merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian Anda atau preferensi yang terdeteksi. Platform streaming. Contohnya, Netflix menggunakan rekomendasi yang sangat dipersonalisasi berdasarkan data waktu nyata untuk menyarankan film atau acara TV yang sesuai dengan selera pengguna. Aplikasi musik. Layanan streaming musik seperti Spotify menggunakan AI untuk merekomendasikan lagu dan playlist berdasarkan preferensi musik pengguna. Menerapkan AI untuk rekomendasi produk hiperpersonalisasi memberikan jalan yang luar biasa untuk pembelajaran berkelanjutan dari umpan balik pengguna berdasarkan rekomendasi yang adaptif terhadap preferensi yang berkembang. Bisnis dapat menyediakan jenis produk yang tepat untuk audiens yang tepat. Contoh AI-driven interactions yang kelima. Pengenalan suara. Pengenalan suara oleh AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk mengidentifikasi dan memproses bahasa yang diucapkan menjadi teks atau perintah yang sesuai. Dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, pengenalan suara dapat mengubah gelombang suara menjadi data yang dapat dianalisis dan dimengerti oleh mesin. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang pengenalan suara oleh AI. 1. Transkripsi otomatis. Teknologi ini memungkinkan suara yang diucapkan menjadi teks dengan akurasi tinggi. Proses ini melibatkan pemahaman kata-kata, struktur gramatikal, dan konteksnya. Contohnya, panggilan telepon dapat ditranskripsikan secara real-time, memudahkan pencatatan informasi verbal dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Yang perlu diketahui tentang pengenalan suara oleh AI kedua, yaitu pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing disingkat NLP. AI dilatih menggunakan data besar yang mencakup berbagai dialek, aksen, dan intonasi. Melalui pembelajaran mesin dan teknik NLP, sistem terus belajar dan menyesuaikan diri dengan cara berbicara individu, meningkatkan akurasi seiring waktu. Yang perlu diketahui tentang pengenalan suara oleh AI ketiga, penggunaan lintas bahasa dan dialek. Teknologi ini memungkinkan penggunaan lintas bahasa dan dialek tanpa hambatan. Pengenalan suara oleh AI dapat digunakan dalam berbagai sektor, termasuk layanan pelanggan, dokumentasi medis, dan banyak lagi. Dengan semakin canggihnya teknologi AI-driven interactions akan terus berkembang dan memainkan peran penting dalam pengalaman pengguna di berbagai platform. Tren kedua yang akan memengaruhi strategi pemasaran di tahun 2024 yaitu peningkatan media digital dan periklanan. Google Ads, pemasaran konten, dan pemasaran melalui email akan terus berkembang. Mereka memiliki peran krusial dalam strategi pemasaran digital. Berikut adalah alasan mengapa Google Ads, pemasaran konten, dan pemasaran melalui email akan terus relevan. Yang pertama, Google Ads. Kelebihan Google Ads, targeting yang tepat. Google Ads memungkinkan pemasar menargetkan audiens berdasarkan kata kunci, lokasi, minat, dan perilaku. Ini memastikan iklan hanya ditampilkan kepada orang-orang yang relevan dengan produk atau layanan. Terdapat fasilitas pengukuran kinerja. Google Ads menyediakan data yang mendalam tentang kinerja iklan. Pemasar dapat melacak konversi, klik, dan biaya pertindakan. Keuntungan lain dari Google Ads, fleksibilitas budget. Dengan berbagai opsi penawaran dan anggaran, Google Ads cocok untuk bisnis skala kecil hingga besar. Yang kedua, pemasaran konten. Konten dengan nilai tambah. Konten yang bermanfaat dan relevan menarik perhatian audiens. Pemasar yang menghasilkan konten berkualitas akan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Optimalisasi mesin pencari atau SEO. Konten yang dioptimalkan untuk mesin pencari membantu meningkatkan visibilitas di hasil pencarian. Ini penting untuk pertumbuhan organik. Yang ketiga, pemasaran melalui email.
Personalisasi. Email memungkinkan pemasar mengirim pesan yang disesuaikan dengan minat dan perilaku pelanggan. Personalisasi meningkatkan peluang konversi, retensi pelanggan. Email adalah cara efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang sudah ada. Kampanye email dapat memperkuat loyalitas dan memicu pembelian ulang. Dengan terus mengikuti tren dan mengoptimalkan strategi, ketiga aspek ini akan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemasaran. Tren ketiga yang akan memengaruhi strategi pemasaran di tahun 2024 yaitu data privasi dan keberlanjutan. Dalam era digital yang semakin kompleks, data privasi menjadi isu yang semakin relevan. Perusahaan harus memahami perubahan regulasi dan mengadaptasi strategi mereka untuk memastikan perlindungan data konsumen dan kepatuhan terhadap hukum. Penggunaan alat AI yang memproses data pribadi harus dapat menjelaskan dengan jelas dan sederhana bagaimana data ini digunakan. Penggunaan data harus etis dan memperhatikan hak privasi individu. Pengguna harus memastikan bahwa data dikumpulkan dengan izin dan hanya digunakan untuk tujuan yang relevan. Dengan memahami tren ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif dan memastikan perlindungan data konsumen. Keberlanjutan akan menjadi fokus, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Tren keempat, yang akan memengaruhi strategi pemasaran di tahun 2024 yaitu pasar kerja digital marketing. Di tahun 2024, pasar kerja akan menjadi milik pemberi kerja. Kemampuan dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI akan menjadi nilai tambah. AI tidak akan menggantikan pekerjaan, tetapi orang dengan keterampilan AI akan lebih diminati. Tren kelima yang akan memengaruhi strategi pemasaran di tahun 2024 yaitu pemanfaatan AI di berbagai lini. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di dunia pemasaran digital akan terus berkembang pesat. Dari analisis data hingga personalisasi konten, AI akan menjadi teman bagi marketer. Algoritma cerdas dan machine learning akan memprediksi perilaku konsumen dan menghasilkan insight yang mendalam. Mesin pembelajaran akan memperkuat kampanye iklan dengan mengidentifikasi tren konsumen, memberikan hasil yang lebih relevan dan meningkatkan efisiensi budget iklan digital. Tidak hanya itu, chatbot yang semakin pintar akan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan respon cepat dan personalisasi. Pemasar yang mengadopsi teknologi ini akan memiliki keunggulan bersaing, menciptakan interaksi yang lebih bermakna dengan audiens mereka. Tren keenam yang akan memengaruhi strategi pemasaran di tahun 2024 yaitu TikTok semakin dilirik brand. Tidak bisa diabaikan, TikTok akan terus menjadi powerhouse dalam dunia pemasaran digital. Platform video pendek ini, yang semula dikenal sebagai tempat untuk hiburan ringan, kini menjadi ladang yang subur untuk promosi produk dan merek. Dengan pengguna yang terus bertambah, terutama di kalangan muda, TikTok menawarkan peluang besar bagi pemasar untuk mencapai audiens yang sulit dicapai melalui media tradisional. Pemasar harus memahami dinamika konten yang sukses di TikTok, seperti orisinalitas dan kreativitas yang relevan dengan niche market. Menciptakan kampanye yang menghibur dan relevan dengan gaya TikTok akan menjadi kunci untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi platform ini. Tren ketujuh yang akan memengaruhi strategi pemasaran di tahun 2024 yaitu vertikal dan short video mendominasi platform media sosial. Selain TikTok, video pendek akan mendominasi platform media sosial lainnya. Pengguna semakin menginginkan konten yang dapat dikonsumsi dengan cepat, mengingat gaya hidup yang sibuk dan perhatian yang singkat. Instagram Reels, YouTube Shorts, dan fitur serupa di platform lain akan menjadi pledgement untuk menciptakan kesan singkat, tepat namun memiliki dampak.
Penting untuk selalu memperhatikan stopping power dalam video sebagai salah satu bagian dari content marketing. Pemasar perlu mengadaptasi strategi konten mereka untuk memasukkan elemen video pendek, menggugah minat audiens dalam beberapa detik. 8. Tantangan. Tantangan pertama, perubahan algoritma. Pemasar harus terus memahami dan mengikuti perubahan algoritma di platform media sosial. Konten yang relevan dengan algoritma akan lebih mudah ditemukan oleh audiens. Tantangan kedua, third-party cookies hilang. Dengan hilangnya third-party cookies, pemasar harus mencari alternatif untuk melacak perilaku pengguna dan mengoptimalkan kampanye iklan. Demikian tren digital marketing 2024. Mengantisipasi perubahan dan kesempatan. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, saran, silahkan komen di bawah. Kalau suka dengan videonya, kasih like. Kalau ingin info digital marketing lainnya, silahkan subscribe. Kalau merasa videonya bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Salam marketer.